Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bersama Bu Guru kita belajar sukses. Yes, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, minggu lalu kita belajar tentang mengidentifikasi kondisi lingkungan pada sebuah gambar dan mempelajari fungsi air bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, siapa yang masih ingat fungsi air bagi tumbuhan untuk apa? Iya, betul, untuk proses fotosintesis. Kalau fungsi air untuk hewan? Iya, untuk mandi, untuk minum. Kalau fungsi air untuk manusia apa? Iya, untuk mandi, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Nah, sekarang anak-anak coba buka buku tema 8 halaman 7. Nah, di situ ada sebuah lagu. Lagu itu berjudul apa, anak-anak? Iya, berjudul Air Terjun. Nah, lagu itu diciptakan oleh siapa? Iya, oleh A.T. Mahmud. Anak-anak, lagu Air Terjun itu mempunyai tangga nada do atau bisa kita lambangkan dengan huruf C atau C. Dan tempo yang digunakan dalam lagu Air Terjun ini yaitu tempo sedang. Artinya ketika kita menyanyi, temponya atau kecepatannya seperti orang berjalan santai. Nah, sekarang anak-anak coba simak video lagu Air Terjun berikut ini. Nanti anak-anak coba menyanyikan lagu Air Terjun ini dan dikirimkan ke Ustazah melalui WhatsApp dalam bentuk video. Langsung saja kalian perhatikan lagu Air Terjun berikut ini. Seperti yang kita pelajari minggu lalu bahwa air sangat penting sekali bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, anak-anak, pernahkah kalian berpikir kenapa air sering kita gunakan namun tidak cepat habis? Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut, langsung saja kalian simak penjelasan berikut ini. Hal tersebut dikarenakan adanya siklus air. Siklus air adalah perputaran air dari permukaan bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi lagi. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah skema siklus air. Di sini ada daratan, ada tumbuhan, ada lautan, ada perahu, ada gunung, ada awan, dan ada matahari. Nah, berikut proses terjadinya siklus air. Anak-anak, air danau, air sungai, air laut menguap akibat terkena panasnya sinar matahari. Hal itu bisa kita sebut dengan proses evaporasi. Tidak hanya itu, tumbuhan pun juga akan mengeluarkan uapan air akibat terkena sinar matahari. Hal itu bisa kita sebut dengan proses transpirasi. Lalu, uapan air tersebut naik dan membentuk awan. Hal tersebut bisa kita sebut dengan kondensasi. Lalu, awan tersebut tidak dapat menahan air dan ketika udaranya suhunya menurun, lalu terjadilah turun hujan. Hal ini bisa kita sebut dengan prestisipasi. Dan akhirnya air tersebut kembali ke bumi lagi. Nah, dari proses itu tadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi ini cenderung tetap, namun hanya saja bentuk dan tempatnya saja yang berubah.
Namun walaupun jumlahnya tetap, kita harus tetap tidak boleh boros terhadap air dengan cara mematikan keran ketika tidak digunakan. Nah, sekarang anak-anak coba kalian buka tema 8 halaman 11. Nah, di situ ada sebuah cerita. Cerita apa itu anak-anak? Ya, cerita tentang semut dan beruang. Sekarang Ibu ingin membacakan, kalian simak baik-baik ya anak-anak. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Berry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti, semut!" teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau aku cakar kau," ancam Berry beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali, bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," garam Berry sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar. Lalu katanya, "Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu, tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Berry beruang sangat marah. Namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Berry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya, ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. "Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya." Tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu, seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya. Berry sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air di mata airnya." Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tepat ke arah sarang beruang?" Ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Berry beruang dari tadi berteriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian." Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam. Ketika mereka tiba di depan pohon oak tua, mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap Berry beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu." Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Berry. Mereka terus menggali selama 10 hari. Berry beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, Berry beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon oak dan berkata pada dirinya,
Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakaranku seperti ini. Peri beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk! Lantai sarangnya jebol. Peri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Peri beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu, semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebaikan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Setelah kalian menyimak cerita tentang semut dan beruang tadi, kalian dapat menceritakan kembali peristiwa tersebut secara runtut dengan bahasa kalian sendiri dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa air sangat penting sekali bagi kehidupan makhluk hidup. Walaupun jumlah air di bumi ini cenderung tetap, namun kita tidak boleh boros terhadap air. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian, tolong tugasnya dikerjakan, nanti dikirim ke WhatsApp Ibu ya anak-anak. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.